6 pahlawan. Namanya aja 6, berarti jumlahnya jelas 6 dong. Tapi begitu semuanya berkumpul, ternyata kok ada 7. Men, ini sebuah seri yang aku tuh bisa jelaskan di atas plot twist, ada plot twist. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya minasan, selamat datang kembali di Sony Speak. Jadi sekali lagi, Sony telah masuk ke dalam mode bingung harus ngebahas seri apa. Sebenarnya ada begitu banyak sekali seri yang bisa aku bahas, pengen aku bahas. Cuman kebanyakan itu seri-seri shonen terkenal, seri yang udah gede, punya nama. Aku pengen gitu kan, selalu pengen coba jangan main di sana terus. Banyak kok seri yang menarik di luar itu. Maka aku teringat di tahun 2015 dulu. Aku tuh menemukan sebuah seri anime yang berhasil menipuku, bikin aku lumayan kesel kala itu. Tapi beberapa tahun kemudian aku sadari ini anime itu brilian. Dan itu adalah Roka no Yusha. Aku sempat bingung sebenarnya mau aku taruh diskusi hangat atau nostalgia aja. Cuman aku putuskan aku taruh aja di diskusi hangat. Mari kita coba diskusikan sama-sama betapa luar biasa teka-teki yang dihadirkan oleh seri ini. Dan betapa mulus serta indahnya cerita yang penuh dengan misteri ini dibalut layaknya sebuah seri action pada umumnya. Langsung kita mulai sama-sama, silakan like, subscribe, dan pembahasan kali ini. Jangan di follow Instagram Sony Speak sebagai sobat cinta anime, sebagai sobat otaku, penikmat Roka no Yusha. Mari kita semergi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup Romli sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Roka no Yusha. Mungkin dari kalian ada yang belum nonton anime ini, nggak ngerti ini anime tentang apa. Sederhananya aja, ini aku kasih contoh. Ini adalah sebuah seri yang seperti game Among Us, di mana harus mencari impostor. Ini ada iblis gitu ya, ada raja iblis mengganggu ketentraman manusia, membunuh manusia. Maka tentu para manusia ini nggak bisa tinggal diam gitu kan. Maka terpilihlah 6 kesatria untuk membasmi atau mengalahkan si raja iblis ini tadi. Sekilas ini kan sangat simpel gitu maksudnya. Banyak sekali lah seri yang modelannya tuh kayak gini. Nanti dalam ceritanya terpilihlah ini satu demi satu gitu kan. Muncullah satu demi satu siapa-siapa aja yang terpilih sebagai kesatrianya. Disebutnya Roka no Yusha. Atau kalau Indonesianya 6 pahlawan. Namanya aja 6, berarti jumlahnya jelas 6 dong. Tapi begitu semuanya berkumpul, ternyata kok ada 7. Dan gak cuma jumlahnya ini lebih satu, si yang lebih satu ini ternyata menyiapkan sebuah rencana untuk merugikan para 6 pahlawan yang asli. Disinilah mereka harus mencari tahu siapa impostornya. Ini udah kayak Among Us memang. Nah, apa yang mau aku bahas adalah tipikal cerita yang kayak Among Us ini, mencari impostor ini tidak kelihatan di awalnya. Ini adalah sebuah seri yang berhasil menipu kita dengan pergeseran genre yang sangat halus dan tidak terduga. Aku jadi teringat gitu loh, bagaimana perasaanku di tahun 2015. Betapa kesalnya aku, karena kok mulai episode 3, episode 4, aku mulai ngerasa, loh kok ini ceritanya nggak kayak yang aku duga ya. Aku tuh nungguin loh, mana ini pertarungan lawan Raja Iblisnya, mana petualangannya mereka. Kok tiba-tiba ujungnya mereka malah berdiam di sebuah kuil gitu ya. Mereka terperangkap di sana dan sekarang harus cari tahu siapa sih penipunya. Tapi setelah aku pikir baik-baik, ini seri bukan seri biasa gitu menurutku. Seri misteri yang sangat brilian dalam mengeksekusi ide sembari dikombinasikan tentu dengan genre action dan adventure-nya. Hal lain yang aku suka juga adalah situasi. Bagaimana para Yusha ini, para karakternya mengkambing hitamkan seseorang. Mencoba memilih dan menunjuk siapa yang bisa dijadikan sebagai tersangkanya. Tentulah ya, namanya ada 7 pahlawan gitu, dan ini cerita fiksi maka punya kekuatan masing-masing. Modelannya pun beda-beda gitu ya, karakternya. Tiap karakter saling mencurigai satu sama lain. Tiap karakter punya gaya pemikirannya masing-masing. Mencocok logikan semua yang terjadi sebelum-sebelumnya, mencari tahu asal-muasal kejadiannya kayak gimana. Si orang yang dicurigai sebagai pelaku atau yang palsu itu di setup sedemikian rupa. Tentu yang berada dalam kondisi seperti ini yang dicurigai adalah karakter utama kita. Sang manusia terkuat di muka bumi, dia menjuluki dirinya seperti itu, Adlet Mayer. Dia akan berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Karena semua bukti, semua kejadian mengarah ke arahnya dia. Menunjukkan bahwa dia inilah yang palsu, bahwa dia inilah penipunya. Mereka ini seharusnya sebuah tim gitu, maksudnya terpilih untuk mengalahkan si Raja Iblis. Tapi nyatanya di momen ini solidaritas, kerjasama, dan kepercayaan mereka tuh terpecah belah.
Lagi-lagi, aku terpukau dengan bagaimana semua tuh dilakukan dengan segitu seamless, dengan segitu halusnya, tanpa terasa dipaksakan. Meskipun memang harus aku akui begitu nanti ketahuan siapa yang impostornya, kurang proper build up atau kurang dibangun. Maksudnya katakanlah kalau sebuah seri misteri pasti ada foreshadowing-nya, ya kan? Ada clue-cluenya. Dan nanti memang ada sih clue-nya gitu, menunjukkan oh dia inilah ternyata si impostornya di anime ini. Tapi itu kayak kurang kuat aja. Out of nowhere tiba-tiba dia inilah sang penipunya. Dialah yang ketujuh. Tapi di luar itu semua, aku suka segala konflik, dilema, pertentangan, kebingungan, bahkan berujung pada pertempuran antar karakternya yang saling bingung mencari siapa sih pelakunya, siapa penipunya. Dan terakhir, aku tuh suka satu momen dari seri ini gitu ya. Jadi ini ada satu karakter, dia seorang assassin namanya Hans. Dia ingin membuktikan apakah si atlet ini penipunya atau bukan. Dia ini ngomong jujur atau enggak. Maka yang dia lakukan adalah memberi halusinasi kepada si atlet bahwa si atlet ini lehernya digorok sama si Hans. Atletnya merasa pertama itu beneran gitu kan. Tapi dia sadar oh ternyata itu cuma ilusi doang, halusinasi doang. Di situ si Hansnya ini bilang itu caraku untuk menilai bener atau enggak, bohong atau enggaknya seseorang. Ketika seseorang mau mati, mereka akan menunjukkan wajah aslinya seperti apa. Kalau penipu, mukanya akan kelihatan panik, mukanya akan kelihatan bingung, mukanya akan kelihatan nggak tenang, merasa bahwa misinya telah gagal. Tapi kalau memang beneran, memang orang jujur asli, wajahnya nggak akan seperti itu. Itu satu hal menarik rasaku gitu ya, maksudnya di sebuah seri misteri action. Pertama kali aku menemukan cara deduksi atau cara menentukan apakah dia pelaku atau bukan lewat raut wajah sebelum dibunuh. Menariknya nih, aku nggak ngerti kalian udah tahu apa enggak yang udah nonton atau belum. Jadi anime ini tuh kan ceritanya ngegantung gitu di terakhirnya. Karena setelah ketahuan siapa impostornya, tiba-tiba di akhir episode, di durasi terakhir, muncul lagi Kesatria ketujuh. Yang berarti masih belum selesai. Misterinya masih muncul baru lagi. Dan itu ya udah kayak gitu aja, selesai di situ aja. Aku baru tahu ternyata animenya ini cuma mengadaptasi volume pertama novelnya. Light novelnya sendiri kalau nggak salah itu udah 6 volume sampai sekarang belum selesai. Dan aku sudah baca sedikit-sedikit spoiler gitu lah, rangkuman-rangkuman lah di tiap volumenya. Men, ini sebuah seri yang aku tuh bisa jelaskan di atas plot twist ada plot twist. Buat kalian yang belum nonton, aku sarankan nonton sekarang, terutama kalau kalian suka dengan cerita fiksi misteri gitu ya, kalian bakal menikmati sekali. Dan yang sudah nonton animenya, aku sih tertarik buat baca light novelnya sih sekarang. Mungkin kalian juga bisa tertarik kalau gitu ya. Mencari tahu lebih banyak teka-teki, pertanyaan, puzzle, dan misteri. Serta jawaban dari semua kegilaan yang ada soal Rokano Yushai. Itu aja kali ya untuk kali ini. Aku cuma pengen sharing aja segitu terpukaunya aku dengan seri ini. Setelah beberapa tahun gitu, maksudnya aku baru sadar anjir nih anime itu brilian sebenarnya. Dan semoga kalian bisa merasakan hal yang sama dari Rokano Yushai. Silahkan like videonya. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.